Bayangkan sebuah dunia yang runtuh, di mana umat manusia berjuang melawan wabah mengerikan yang mengubah orang-orang biasa menjadi makhluk buas tak terkendali. Inilah gambaran mencekam yang disuguhkan serial The Last of Us, di mana jamur parasit bernama Cordyceps menjadi dalang di balik kehancuran peradaban. Tapi tunggu dulu, apakah ini sekadar fiksi murni ataukah ada benang merah dengan kenyataan ilmiah? Mari kita selami kisah menakjubkan sekaligus menyeramkan tentang jamur Cordyceps yang menginspirasi dunia apokaliptik ini. Di alam liar, Cordyceps, atau lebih tepatnya Ophiocordyceps unilateralis, adalah kenyataan biologis yang nyaris tampak seperti fiksi. Jamur ini adalah parasit licik yang menyerang semut, khususnya spesies Camponotus di hutan tropis. Ketika spora jamur menempel pada tubuh semut, horor pun dimulai. Jamur menembus tubuh inangnya, tumbuh di dalamnya, dan mengeluarkan senyawa kimia yang membajak perilaku semut. Semut yang terinfeksi kehilangan kendali, menjadi hiperaktif, dan akhirnya memanjat vegetasi tinggi untuk menggigit daun atau ranting dalam posisi death grip, sebuah cengkeraman terakhir sebelum kematian. Dari tubuh semut yang tak berdaya, jamur menumbuhkan tangkai spora untuk menyebar dan menginfeksi korban baru. Fenomena ini yang dikenal sebagai semut zombie adalah bukti nyata betapa kuatnya alam memainkan permainan manipulasi. Dalam The Last of Us, imajinasi membawa Cordyceps ke level yang jauh lebih mengerikan, menginfeksi manusia. Serial ini menggambarkan dunia pasca-apokaliptik, di mana jamur ini berevolusi untuk mengendalikan pikiran dan tubuh manusia, menciptakan makhluk mengerikan seperti clickers, zombie agresif yang bernavigasi dengan ekolokasi, dan bloaters yang nyaris tak terkalahkan. Musim kedua bahkan memperkenalkan stalkers, versi infeksi yang lebih cerdas dan cepat. Namun, seberapa realistiskah skenario ini? Menurut para ilmuwan, lompatan Cordyceps dari serangga ke manusia adalah hal yang sangat tidak mungkin. Dr. Charissa De Becker, ahli mikrobiologi dari Utrecht University, menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia terlalu tinggi bagi jamur ini untuk berkembang dan sistem saraf kita jauh lebih kompleks dibandingkan serangga. Sistem kekebalan tubuh manusia juga cukup kuat untuk melawan infeksi jamur semacam ini. Cordyceps telah berevolusi selama jutaan tahun untuk menginfeksi spesies serangga tertentu. Menginfeksi manusia adalah lompatan evolusi yang terlalu besar, katanya. Meski demikian, sains di balik Cordyceps tetap memukau dan sedikit meresahkan. Perubahan iklim dan penyalahgunaan fungisida telah mendorong evolusi jamur yang lebih tahan terhadap pengobatan. Penyakit seperti valley fever yang disebabkan oleh jamur Coccidioides kini menyebar lebih luas akibat badai debu dan pengeringan tanah. Lebih dari 300 juta orang terkena infeksi jamur serius setiap tahun, dengan 1,5 juta diantaranya meninggal dunia, menurut laporan Wired. Jamur lebih dekat kekerabatannya dengan hewan daripada tumbuhan, membuatnya sulit diobati tanpa merusak tubuh inang, ungkap Matthew Casson, ahli mikologi dari West Virginia University. The Last of Us mungkin membumbui realitas untuk efek dramatis, tetapi inspirasi ilmiahnya tak bisa diabaikan. Proses zombifikasi pada semut membutuhkan waktu, bukan hitungan jam seperti di serial. Parasit harus mengakar dalam tubuh inang sebelum dapat mengendalikan perilaku, kata Mindy Weisberger, penulis Rise of the Zombie Bugs. Namun, kisah ini mengingatkan kita betapa menakjubkannya alam dan betapa rentannya keseimbangan kehidupan. Jadi, lain kali Anda berjalan di hutan tropis atau sekadar melihat daun gugur, perhatikan baik-baik. Di balik ketenangan alam, Cordyceps mungkin sedang memainkan drama biologisnya, yang mengerikan mengendalikan semut sebagai boneka tanpa jiwa. Dan meskipun manusia aman dari ancaman zombifikasi, setidaknya untuk saat ini, kisah Cordyceps adalah pengingat bahwa alam selalu punya kejutan yang tak terduga.